Dan ini yang menarik untuk kita renungkan ya, cahayanya matahari yang Allah samakan dengan cahayanya imannya orang mukmin ya. Kalau orang itu sudah sungguh-sungguh, maka dan dia bisa melakukan pembersihan diri, bisa menjaga fujurnya tidak sampai destruktif, tapi dia bisa mengambil manfaat baiknya, seakan-akan bertentangan, seakan-akan takwa sama fujur seakan-akan bertentangan. Tapi kalau kita bisa mengharmonikan, maka akan terjadi relasi yang baik. Misalnya kalau kita bisa amarah itu, ya rasa marah, itu kalau bisa dikondisikan, dia menjadi rasa berani. Bayangin kalau orang tidak punya rasa amarah, boten saged perang. Tidak akan ada perang Badar, perang Uhud, badhe perang ndak iso marah. Kayak apa kate mateni? Nggak bisa. Bahkan Allah di dalam ayat Al-Quran untuk ngawali perang Badar dulu, Allah sampai menurunkan ayat-ayat yang seakan-akan menakutkan dan biasanya dicuplik oleh para orientalis dengan cara pemahaman yang ngawur. Ya, ketika Allah menyatakan penggal leher mereka, ya, sebagai pengobaran jiwanya orang-orang Islam saat itu. Kenapa? Yang mereka lawan adalah orang Mekah, jagoan perang, orang-orang hebat. Ini orang-orang miskin dulu pindah ke Madinah, tidak pernah perang. Boleh awan merang Amerika ya. Biasanya lawan Ameriki, ini Amerika sing kate dilawan. Ya. Tidak berani, mentalnya down sebenarnya. Allah menurunkan kalau you ketemu penggal itu dia. Dan jangan dipenggal dari belakangnya, seakan-akan you letakkan tanah penggal dia untuk membakar semangatnya. Konteksnya itu pada perang Badar. Lah wong ngomong perang, mosok kate ngomong lusen pipine, ndak mungkin. Tapi orang orientalis, orang-orang yang tidak suka sama Islam mengambil ini. Lihat itu Islam. Seperti film dulu itu ayat-ayat perang. Dilihat ini Islam. Masa ada ayat katanya ini adalah ayat dari Tuhan. Penggal leher orang-orang kafir. Lah, orang yang tidak tahu juga Al-Quran, paling di ayatnya salah, ya toh? Karena tidak pernah baca Al-Quran, tidak tahu konteksnya apa. Lalu perang mesti aja begitu. Sampai kalau ngobarkan perang begitu, sikat habis, berani pantang mundur ya harus gitu untuk ngobarin serangan. Namanya perang. Perang itu pilihannya cuma dua, mati atau mematikan, membunuh atau dibunuh. Namanya perang. Jangan dibawa ke kondisi damai. Ya sih ceritane lek damai. Ya. Itu ayat harus dibaca sesuai konteksnya. Lah, senangnya orang orientalis, senangnya orang-orang yang musuh Islam enak dia ngambil ayat. Wah, iki dipotong, sana dipotong. Wah, semuanya ditaruh ini Islam. Realitas Islam. Ya, dan segala macamnya, senangnya begitu. Dan orang Islamnya disondorin. Iya, gila ini. Ya, agama saya kok ngeri banget bisa jadi kayak begitu. Ya. Dan mulai dikandain, makanya jihad di Islam itu gini-gini. Ya itu yang karena itu kita harus ada ilmu agar kita tidak mudah. Bawang gini, yang penting itu jangan ngurusin omongan orang. Yang penting adalah kita ngaji. Kalau kita sudah paham, bawang ngilakno apa kita tidak peduli. Contoh, lek sampean yakin pasangan sampean, suami atau istri sampean orang soleh, bawang liya ngenyek kaya apa rupane, sampean peduli? Gak peduli. Kenapa? Aku roh bojoku. Pasti kon ngomong elek kaya apa, kon ndak ngerti. Aku roh bojoku. Kalau kita tahu sama Islam, bahwa semua orang benci Islam, ya aduh, mungkin ndak ngerti. Subhanallah. Kita ndak sibuk ngurusin wong-wong ngono iku, ono gunane. Mereka itu kalaupun sampean debat, bukan akan kemudian langsung jadi Islam, ndak. Karena memang niatnya mereka untuk menjelekkan Islam. Habis upaya Anda hanya untuk melawan mereka. Ngapain ngabis usaha untuk nyalain mereka, ngelawan mereka, kenaan mereka? Lebih baik gunakan, maksimalkan untuk melajari diri kita sendiri. Kalau kita tahu ada orang nanya ayat ini, oh itu ayatnya kon gobloknya ndak ngerti bahasa Arab, nya ndak ngerti Quran, ya wajar nya begedut kayak ngono. Kita ndak akan sibuk-sibuk menonton, wah diskusi, bikin ini harus kita selamatkan, ini ada buku, alah ge opo.
Sampai ila yaumil qiyamah akan selalu ada orang yang akan menyakiti Rasul, dan itu nas dari Al-Quran. Akan selalu orang yang membenci Islam, akan selalu ada orang yang ingin memadamkan apinya Allah. Kalau kita cuma mau ngurusin bela Islam melalui itu, sampai kapan? Sampai ila yaumil qiyamah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi muda Islam bukan untuk diajari melawan mereka. Isi mereka dengan ilmu Islam. Kalau mereka sudah tahu, dia kokoh. Mau dinyek kayak apapun, kau nggak ngerti Islam. Trini yang tak ajari. Saya kepin roy opo Islam itu. Masa kita ini justru bingung dengan kata-kata seperti mereka. Amerika ngomong jihad itu bukan perang. Jihad itu harus selain banyak dengan segala macam. Terus kita melu-melu pisan. Ya memang sekarang ini sudah ndak ada jihad. Ya siji maneh. Lah misalnya morono perang di sini terus sampean ndak ada jihad, ya ndak boleh. Jangan mau didikte dengan orang. Di Islam ada proporsinya, kapan ada jihad, mana perang dan segala macamnya. Dan kita tidak didikte oleh mereka. Sekarang coba renungkan, menarik sekali. Sekarang ini kita kalau tidak mikir dalam-dalam, model Islam itu ditentukan oleh orang sana. Lihat renung gini. Sekarang ini muncul istilah Islam moderat. Islam moderat. Maknanya bisa baik, bisa buruk. Makna yang baik adalah ini. Saya tanya dulu, istilah Islam moderat kapan munculnya? Masa sahabat wonten istilah Islam moderat, wonten? Boten wonten. Masa Mbah Hasyim Asy'ari, masanya orang-orang soleh, ya yang belakangan lah, yai, masanya ya Ahmad Dahlan ada istilah Islam moderat? Boten wonten. Kapan munculnya Islam moderat? Setelah peristiwa 9/11, peristiwa bom di Amerika sana. Wong Amerika keweden. Iki ono wong jarine wong Islam ngene. Dan mereka mau melawan. Mereka ngawur ngelawannya. Irak dihabisin, ini dihabisin. Meskipun tidak jelas apa yang merusak. Dihabisin semuanya. Dan dia tidak cuma ngabisin itu, tapi dia juga mau merubah Islam itu sendiri. Ya apa ya? Islami bahaya ya. Ya apa sekira diluk, sekira rada inan titik. Muncul istilah-istilah Islam moderat dan segala macamnya. Itu satu sisi dan kita harus nyadarin itu. Emang Amerika diam aja? Enggak. Mereka ngurusin kurikulum, bayangin. Buku-buku dikasih ke pesantren. Saya mikir, kurang iki sing gendeng sopo misalnya ya. Masa Amerika ngurusin pembelajaran agama Islam dan bukunya gratis dikasih ke pesantren-pesantren. Coba jenengan renungkan, untuk apa kalau tidak ada motifnya? Ada motifnya. Persis dulu seperti Inggris membunuh komitmen umat Islam terhadap jihad kepada kelompok Ahmadiyah. Ahmadiyah yang bikin Inggris. Untuk apa? Salah satu intinya adalah nggak ada jihad. Jihad itu dengan tulisan. Inggris nyaplok India. India dijajah. Tapi kemudian pemimpinnya dikasih uang dan segala macamnya. Wis pokoknya sholato. Seneng, orang-orang kafir itu senang. Pokoknya ibadah, pokok ndak ngurusi nyakitin aku, selesai urusan. Jangan macam-macam misalnya. Itu yang dilakukan oleh Ahmadiyah dulu. Ndak ada di Ahmadiyah. Karena itu siapa yang menyokong Ahmadiyah dulu? Inggris. Bahkan yang terbesar sampai saat ini di Inggris. Queen Victoria yang ngasih puluhan dana, yang ngasih guyuran dana ke kelompok Ahmadiyah. Jangan mau kita disetir. Islam itu rahmatan lil alamin. Tidak perlu ada istilah, misalnya kita ngikutin. Ya memang Islam moderat, dari mulai biyen ya moderat. Gak butuh Amerika, Islam is moderat. Tidak usah ngurusin kayak begitu. Rasul memang menyatakan, din kita ini al-hanafiyatu samhah. Ya, kita ini umatan wasaton di pertengahan. Tapi bukan Islam moderat dengan maksud jihad itu gak ono ya. Saiki sing ono jihad itu adalah bi amwalikum. Ya apa jelas-jelas sekian ayat Al-Qur'an ada perintah untuk perang dan segala macam. Yang salah bukan perangnya, tapi bagaimana berperang dalam Islam. Itu yang harus diajarkan kepada anak kita. Lek amrozi kuna iku salah, iku duduk pelang belo agama. Lek jamaah Islamiyah sing ngebom di Bali dan segala macam, iku duduk tindakan Islam, duduk ngono iku jihad. Itu yang harus diajarin. Bukan seakan-akan sekarang ini enggak ada istilah jihad. Perang itu sekarang sampai dibuang. Pokoknya jihad itu maknanya lebih lebar. Sampai tingali. Nah terus lama-lama kalau itu dibiarin, wis gak ono mana perang. Di Islam itu tetap ada perang. Jika ada alasannya tentu saja.
Ya, kalau negara lain ngancurin negara sampean, laki-lakinya perempuannya diperkosa, kita diusir dari kampung kita, terus jihadlah dengan tulisan, ngoten. Ya nggak bisa, ya harus jihad, harus perang, ada deklarasinya. Itu maksudnya. Jangan kita disetir. Salah satu kejelekannya Islam moderat adalah kesana. Kalau orang sadar tentang bagaimana Amerika memahui salah satu pemaknaannya, ya harus diakui itu, sadar ataupun tidak sadar, ya.